Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau membacakan atau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Dan jawabannya adalah berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan memang ada yang sudah saya jawab langsung, ada yang belum. Dan yang belum kemungkinan ya akan saya jawab dengan bentuk video seperti ini. Karena kalau saya jawab satu persatu juga nanti lama sekali ya teman-teman ya, lama sekali. Dan kalau saya bikin video ini, mungkin teman-teman yang lainnya itu bisa menyimak ya, bisa menyimak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama ya teman-teman. Dan sekali lagi ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Karena waktu saya ya teman-teman ya, waktu saya alhamdulillah sekarang itu sibuk ya, sibuk kerja ya teman-teman ya, alhamdulillah ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan saya biasa gunakan waktu itu setelah bekerja gitu ya, setelah selesai bekerja gitu ya. Jadi ya memang ada keterlambatan ya, mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Langsung saja untuk menyingkat durasi ya. Dari akunnya Muhardiansah. Kenapa ya kelilingan saya sekarang lebih kerasa parahnya dari sore sampai malam, kalau pagi sampai siang agak ringan. Apakah Mas juga pernah merasakan begitu? Pernah, ya. Saya jawab pernah, karena kalau memang saya pernah mengalami akan saya jawab pernah, ya teman-teman ya. Jadi untuk kelilingan ini memang di saya itu cukup lama sekali ya, cukup lama teman-teman ya. Bahkan ini sensasi ini yang dari awal sampai sensasi timbul, yang sensasi yang timbul-timbul itu sudah pada hilang, sudah tidak merasakan, keliengan masih bertahan. Itu saya itu ya teman-teman ya. Dan untuk keliengan yang saya alami itu adalah keliengan yang kalau berjalan itu nggak seimbang ya, berjalan seperti pada saat ada gempa gitu. Jadi kayak sempoyong sana sempoyong sini gitu ya, oleng gitu kalau bahasanya itu, oleng gitu ya teman-teman ya. Itu seperti itu, tidak seimbang ya teman-teman, kayaknya rasanya itu mau jatuh mau nyungsep. Nah itu seperti itu ya. Dan saya merasakannya itu adalah pada saat masih parah-parahnya itu setiap hari dan setiap saat ya, tidak mengenal jam dan posisi ya teman-teman. Kadang sambil duduk sambil rebahan gitu ya, itu aja masih merasakan yang badan itu saya itu goyang ya teman-teman. Badan saya itu seperti gerak-gerak sendiri, itu seperti itu ya. Kalau buat berdiri itu rasanya kayak mau jatuh gitu ya, kayak mau pingsan gitu ya, kayak mau ambruk, kayak mau nyungsep. Itu saya ya. Dan untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, jangan khawatir. Jangan khawatir dan jangan cemas dan jangan nambah panik ya. Kenapa? Karena ini udah umum sekali ya untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu mengalami hal seperti ini. Walaupun ya di fisik kita ya teman-teman, itu tidak merasakan yang namanya perut kita itu perih, perut kita itu sakit gitu, itu enggak ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau orang terkena asam lambung, mungkin yang teman-teman dengar kan, wow sakit banget, perih banget dan lain-lain ya. Dulu saya itu tidak merasakan hal yang seperti itu ya, alhamdulillah ya. Tidak merasakan yang sampai sakit melilit apa ya, memang kembung, begah gitu, nggak nyaman di perut gitu ya. Itu merasakan ya teman-teman. Tapi yang paling kerasa sekali waktu itu keliengannya ya teman-teman, keliengannya ya. Dan insya Allah keliengan ini itu akan membaik ketika kondisi gangguan asam lambung GERD kita itu membaik ya teman-teman ya. Insya Allah ya teman-teman. Karena apa? Karena saya dulu juga pernah yang namanya berobat ke sana ke sini mengobati gejalanya ya. Jadi gejala saya itu kan keliengan ya teman-teman, keliengan, pusing, sempoyongan. Saya selalunya menyampaikan ke dokter itu, saya seperti ini dok, keliengan gini, kalau jalan itu kayak mau nyungsep gini, terus kayak nggak seimbang. Nah seperti itu, dan dikasih obatnya itu obat vertigo, obat pusing gitu ya teman-teman ya. Dan itu nggak sembuh gitu ya teman-teman, nggak sembuh ya. Jadi sampai dengan saya itu berobat ke spesialis dalam teman-teman, spesialis dalam. Dan saya juga sampaikan itu ya, dikasih obat seperti itu lagi. Tapi setelah saya menyampaikan, kan itu saya rutin, setelah saya itu menyampaikan ya teman-teman, menyampaikan bahwa keliengan saya itu nggak berkurang dok gitu kan. Nah dokter itu sudah, wah ini kemungkinan besar memang ini dari gangguan asam lambung kamu, gangguan dari GERD kamu. Jadi sembuhkan dulu gitu ya, perbaiki dulu gangguan asam lambung GERD-nya. Insya Allah nanti keliengan yang kamu rasakan itu akan semakin membaik gitu ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, alhamdulillah saya itu benar-benar
ikutin saran dari dokter waktu itu ya, untuk terapi penyembuhan dari asam lambung GERD-nya ya. Memang saya itu dibantu obat, saya jujur aja dibantu obat-obatan asam lambung ya teman-teman ya. Dan itu saya juga terapkan juga yang namanya pola hidup sehatnya ya teman-teman ya. 3P ya, 3P itu saya jalankan konsisten. Kadang juga agak mengendor, itu juga saya kerasa sendirilah gitu ya. Udah sering saya ceritakan ya teman-teman ya. Jadi untuk keliengan ini ya, teman-teman nggak usah panik, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Nanti kalau teman-teman itu kondisi asam lambung GERD-nya itu sudah membaik ya, benar-benar membaik, insya Allah keliengan itu juga akan mulai menghilang. Dan waktunya memang masing-masing orang itu berbeda ya. Kalau saya memang cukup lama ya teman-teman, cukup lama ya. Jadi perubahannya itu sedikit demi sedikit, hampir tidak kerasa gitu perubahannya ya. Tapi ya lama kelamaan itu ya intensitasnya semakin berkurang, dan kadang itu kerasa, kadang enggak, kadang kerasa, kadang enggak. Nah, itu seperti itu. Dan teman-teman jika merasakan intensitas keliengannya misalkan dari pagi itu tidak begitu kerasa ya, siang juga tidak begitu kerasa, sore itu kerasa, ya itu wajar sekali. Saya pun dulu mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi waktunya ketika itu sore ya teman-teman, ketika sore setelah asar itu sudah mulai teman-teman, sudah mulai. Jadi ketika matahari itu juga sudah mulai mulai terbenam lah, itu wayah-wayah seperti itu sensasi itu bermunculan, apalagi keliengannya ya teman-teman ya. Itu sesuatu hal yang sangat wajar menurut saya. Dan mungkin saja ya teman-teman ya, waktu itu saya amati memang kalau udah sore seperti itu untuk orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan anxiety itu memang wayah-wayahnya muncul sensasi yang paling banyak itu di waktu-waktu seperti itu ya teman-teman ya, sore ya, biasanya setelah asar nanti sampai dengan isya ya. Setelah isya itu biasanya sudah mulai menurun lagi sensasinya ya teman-teman ya. Nah, kenapa bisa begitu ya teman-teman? Ini menurut saya ya, ini pendapat saya, jangan jadi buat patokan ya. Karena kalau kita misalkan baru bangun tidur, kita kan energinya itu masih lumayan ada gitu ya teman-teman ya. Terus pikirannya juga belum terlalu macem-macem ya teman-teman ya, sampai dengan siang gitu ya. Itu masih cukup lah gitu energinya ya. Tapi ketika sore kita kan sudah beraktivitas dari pagi, siang sampai sore. Nah, itu energi kita itu sudah terkuras ya teman-teman, sudah terkuras. Akhirnya pikiran kita itu juga sudah capek gitu ya teman-teman. Nah, disitulah menurut saya itu sensasi itu mulai muncul, itu karena itu kita selain faktor lain-lain ya, itu faktor kita juga sudah kehabisan energi juga ya untuk kita buat aktivitas dan kita buat berpikir ya, apalagi berpikirnya macam-macam gitu ya. Orang dengan gangguan asam lambung GERD dan anxiety selain memikirkan kondisi kita ya, penyakit kita, gejala yang timbul, sensasi-sensasi yang ada, juga memikirkan banyak hal juga ya teman-teman ya, apalagi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga atau mungkin orang yang sedang punya tanggung jawab lain gitu, itu berpikirnya macam-macam. Jadi ketika sore ya itu sensasi bermunculan dan banyak ya itu, dan intensitasnya itu tambah hebat, itu ya menurut saya itu wajar ya, karena saya pun merasakan hal seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi, ketika misalkan sore hari ya, usahakan kalau teman-teman memang sudah bisa niteni atau sudah bisa menganalisa ya, teman-teman bisa energinya itu diatur gitu ya, diirit-irit buat nanti sore gitu ya teman-teman ya. Jadi paginya jangan terlalu capek, siangnya juga jangan terlalu capek, jangan terlalu memikirkan yang terlalu berat ya teman-teman. Simpan energinya, sisanya buat sore untuk menghadapi sensasi yang muncul gitu ya. Jadi kalau energinya masih banyak kan, ketika sensasi muncul kan kita ngadepinnya bisa lebih tenang dan lebih rileks ya. Tapi tenang aja teman-teman, insya Allah gangguan seperti ini ya, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety beserta sensasi-sensasinya insya Allah bisa sembuh kok ya. Banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Tentunya kita harus banyak berdoa, kita tetap berusaha, terus kita itu sabar dan telaten ya teman-teman, serta ikhlas dalam menjalani. Insya Allah teman-teman juga akan menyusul sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini pertanyaan satu aja hampir 10 menit. Nggak apa-apa ya teman-teman. Moga aja teman-teman itu nggak bosan ya, karena ini memang jawaban yang saya sampaikan itu murni berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya. Terus dari akunnya Anis Prabawati,
Mas tolong bikin video cara tenang hadapi GERD anxiety psikosomatis ya. Sikap yang harus dilakukan apa gitu. Tolong banget ya Mas, biar tambah yakin kalau penyakit ini bisa sembuh. Matur suwun Mas. Oke, ini dari akunnya Anis Prabawati ya. Oke teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman itu merasa bingung ya, ketika teman-teman itu merasa seperti kok kayak nggak ada harapan gitu ya, teman-teman jangan putus asa. Cukup saya aja dulu yang merasakan ya teman-teman ya. Teman-teman jangan sampai merasakan hal seperti itu sampai menebak-nebak, waduh bisa sembuh atau enggak, bisa kembali normal atau tidak gitu ya. Nggak usah kebanyakan menebak-nebak seperti itu ya. Insya Allah ya teman-teman ya, insya Allah ya teman-teman berdoa, berusaha, gangguan ini itu bisa sembuh ya teman-teman ya, bisa sembuh. Nggak usah berpikir bisa kumat atau tidak ya teman-teman. Semua jenis penyakit ya setahu saya ya bisa kumat ya teman-teman ya. Artinya kesembuhan itu ya insya Allah ya itu sangat mungkin sekali ya teman-teman. Karena apa? Banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Kalau saya dulu juga sama berpikirnya seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman tetap tenang ya, teman-teman tetap tenang. Yang perlu pahami ya, ini singkat saja ya teman-teman ya. Yang perlu dipahami dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya. Pertama adalah gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini itu tidak seperti jenis penyakit-penyakit yang lain ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Kita itu seperti begini ya teman-teman ya. Kenapa sih ya kok susah sekali sembuhnya gitu ya teman-teman? Penyakit lain pun juga sebenarnya itu ada ya teman-teman, yang susah sembuhnya, yang kronis gitu ya, itu susah sembuhnya. Penyakit yang lain itu ada. Cuma ya kalau orang dengan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini kan ditambah kecemasan dan paniknya itu kan selalu mengikuti ya teman-teman. Jadi sepertinya itu kita itu bawaannya tiap hari itu seperti kayak gimana ya? Seperti kayak wah ini sebenarnya ada harapan enggak sih ya? Kepanikan, kecemasan itu selalu muncul ketika ada sensasi yang muncul ya. Sejauh pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman, semua sensasi-sensasi yang muncul ya teman-teman ya, semua sensasi-sensasi yang muncul baik di badan, terus yang saya takutkan ya teman-teman, intinya semua sensasi-sensasi yang muncul yang saya takutkan ya alhamdulillah ya teman-teman, sejauh saya itu menjalani itu ya tidak terjadi ya teman-teman, yang saya takutkan itu tidak terjadi gitu ya teman-teman ya. Takut pingsan, takut ambruk, terus takut sesuatu hal yang ya pokoknya yang ada di pikiran kita itu kan banyak gitu ya, wah mikirin sampai yang jauh gitu ya teman-teman ya. Itu alhamdulillah saya menjalaninya juga yang saya takutkan itu tidak terjadi ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah khawatir, dan nggak usah cemas ya. Cukup saya aja dulu ya mengalami hal seperti itu. Kenapa saya perlu sampaikan ini ya teman-teman? Karena kalau teman-teman nanti semakin bisa mengendalikan kecemasannya ya teman-teman, mengendalikan kecemasannya, teman-teman itu bisa mengontrol kecemasannya ya, terus teman-teman bisa mengurangi paniknya, mengurangi cemasnya, insya Allah teman-teman itu akan cepat membaiknya ya. Karena saya dulu juga gitu, setiap hari itu kalang kabut mikirin kapan sembuhnya, bisa sembuh atau tidak gitu. Kayaknya kok orang-orang lain itu kok bisa sembuh, cepat sembuh, ukuran waktu berapa bulan, baru 1 tahun itu sudah sembuh gitu ya. Itu kadang saya wah apa iya ya bisa seperti itu ya, orang saya aja sudah berapa bulan juga masih seperti ini terus ini terus gitu ya. Tenang teman-teman ya, tenang. Gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini perubahannya itu sedikit demi sedikit gitu ya, hampir tidak terasa setiap harinya ya teman-teman, hampir tidak terasa. Dan ini teman-teman itu penting sekali untuk tetap menjaga 3P-nya ya, 3P-nya secara konsisten gitu ya teman-teman ya, secara konsisten. Karena apa teman-teman ya? Karena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ketika ini sudah merasakan mulai membaik ya, itu nanti drop lagi, itu bisa karena teman-teman itu kendor untuk menjaga 3P-nya ya teman-teman. Jangankan yang baru membaik ya teman-teman, yang sudah sembuh pun ya teman-teman, yang sudah sembuh pun ketika dikendorin 3P-nya ya, yang orang yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, ketika dikendorin 3P-nya dari pola hidup sehatnya, pola makannya, terus pola pikirnya, itu juga akan
apa namanya kambuh gitu ya, akan kambuh. Itu banyak sekali yang sudah menyampaikan bahwa saya itu kambuh. Kenapa? Saya itu pola pikirnya saya itu biasalah, nggak dijaga lagi, makan saya juga sudah berantakan lagi, terus untuk pola hidup sehatnya saya juga sudah males-malesan lagi. Itu bisa seperti itu. Jadi untuk teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas gitu ya. Selagi teman-teman itu tetap konsisten ya, konsisten dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, menjaga pola hidup sehatnya, terus menjaga pola makannya, pola pikir yang teratur, itu ya, itu sedikit demi sedikit itu pasti akan ada perubahannya ya teman-teman. Cuma teman-teman itu tidak kerasa gitu ya, tidak kerasa perubahannya. Karena apa? Karena memang sedikit demi sedikit ya teman-teman, sampai dengan teman-teman nanti itu sudah punya perasaan yang wah ini sensasi seperti ini sudah biasa gitu kan, wah muncul lagi, wah udah biasa gitu. Nanti lama-lama teman-teman itu akan terbiasa dengan hal seperti itu ya, itu hilang dengan sendirinya gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman yang saya alami ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu khawatir, dan nggak usah terlalu cemas. Teman-teman ketika merasakan perasaan yang seperti putus asa, wah itu sebenarnya saya udah berbulan-bulan ini, saya sudah 1 tahun ini kok masih seperti ini seperti itu terus. Teman-teman coba amati ya, 3P-nya masih konsisten nggak ya. Ketika teman-teman sudah membaik sedikit gitu, sudah mau mencoba, wah saya udah kepingin makan ini, makan itu, karena melihat orang katanya makan ini nggak apa-apa, makan itu nggak apa-apa, makan ini juga nggak apa-apa. Ya memang ya teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, masing-masing orang itu berbeda ya, sensitif lambungnya gitu ya, itu berbeda ya teman-teman, cocok-cocokan untuk masalah makanan ya. Tapi kalau saya dulu ya teman-teman, saya dulu ya berani mencoba makanan yang lama nggak saya konsumsi karena saya pantang ya teman-teman, itu benar-benar ketika saya itu sudah benar-benar merasakan benar-benar membaik ya teman-teman, itu baru saya itu berani coba sedikit-sedikit ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kadang sudah merasakan membaik ya, baru hitungan misalkan, wah sudah merasakan membaik nih, wah 1 minggu membaik nih, wah ini kayaknya saya akan coba makan ini. Memang pada saat makan ya, ini pengalaman saya ya teman-temannya, pada saat kita makan gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi efeknya bisa ditimbulkan itu 2 atau 3 atau 4 hari ke depan gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya alami itu seperti itu. Makanya menurut saya itu penting sekali ya, penting sekali untuk menjaga pola makannya, ini penting sekali juga ya teman-teman. Walaupun teman-teman itu sudah membaik ya, baru membaik, itu tetap menurut saya itu harus dijaga dulu ya teman-teman ya. Karena kalau nanti sudah membaik, wah saya cobalah untuk penyesuaian di lambung, oke nggak masalah, silahkan, itu hak teman-teman. Tapi yang saya jalani tidak seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Karena sebelumnya saya juga pernah mencoba seperti itu. Setelah saya amati, wah iya bener nih nggak bisa. Memang baru membaik, kita sudah wah nggak apa-apa, saya udah bisa makan ini yang berminyak, udah bisa, nggak apa-apa. Saya sudah makan yang agak pedes juga nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa. Waktu itu saya juga saya makan itu nggak apa-apa teman-teman ya. Akan tetapi 2-3 hari ke depan itu berefek ya teman-teman. Waduh, lemes lagi, males lagi, lesu lagi gitu ya, ngos-ngosan lagi, terus keliengan lagi. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu menanyakan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya sebenarnya bisa sembuh atau enggak gitu ya, saya jawab insya Allah bisa sembuh ya teman-teman. Karena apa? Banyak yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Makanya teman-teman itu tetap semangat ya, tetap semangat gitu. Karena saya sendiri prosesnya itu juga tidak sebentar ya, cukup lama ya teman-teman ya. Tapi yang saya harapkan dari teman-teman jangan lama seperti saya ya, karena sekarang banyak sekali informasi-informasi positif mengenai bagaimana menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Saya doakan teman-teman itu semakin membaik dan cepat sembuh ya. Jangan lupa ya 3P-nya ya, 3P-nya tetap konsisten. Oke, saya lanjut lagi ya. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas ya, santai saja, dibawa santai, hadapi saja, jalani ya teman-teman ya. Oke, ini dari akunnya Fitria Citra ya. Kak, saya keliengan terus gimana caranya dan pantangan makanannya apa? Ya, keliengan lagi ya.
Karena banyak sekali yang mempertanyakan keliengan, karena saya sendiri merasakannya itu memang luar biasa kebingungan kalau menghadapi keliengan itu ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena saya merasakan, susah diceritakan. Bahkan kalau cerita ke orang yang belum pernah mengalami seperti ini, itu juga gimana ya, mungkin kurang darah gitu kan, atau mungkin kamu darah rendah, atau kamu ini dan sebagainya. Banyak sekali teori-teori yang muncul seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya memang kenyataannya memang setiap hari, setiap saat saya mengalami seperti itu ya. Jadi untuk apa namanya, akunnya Fitria Citra ya, gimana caranya dan pantangan makanannya apa ya. Pertama adalah caranya kita apa namanya, perbaiki lagi ya untuk apa namanya, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Dan sebagian orang menyampaikan ke saya bahwa lambung saya tidak bermasalah. Terus saya tidak apa namanya, pokoknya di lambung itu saya enak-enak saja gitu ya, tidak ada masalah ya. Sama saya juga merasakan seperti itu. Menurut saya itu di lambung juga sudah enak kan, sudah tidak ada masalah gitu ya teman-teman. Tapi kenapa keliengan masih ada gitu ya. Tapi tetap aja saya yakin bahwa waktu itu saya itu apa namanya, aslamnya itu belum sepenuhnya normal, GERD-nya itu belum sepenuhnya normal, maka masih sering terjadi keliengan. Itu saya patokannya seperti itu aja. Jadi saya patokannya ini kalau GERD saya, asam lambung saya sudah normal, sudah pulih banget, luka-luka di lambung, peradangan di lambung itu juga sudah sembuh ya. Saya yakin sekali keliengannya bisa membaik gitu ya teman-teman. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Dengan apa ya? Nah ini tanya juga ya, pantangan makanannya apa? Saya jujur saja ya, untuk makanan memang saya dulu itu sangat hati-hati ya teman-teman, karena saya sudah diwanti-wanti ya untuk mengobati gejala-gejala yang lain yang muncul untuk makanan, karena kamu kan belum apa namanya, tahu mana yang cocok buat kamu dan mana yang nggak cocok buat kamu. Ini pantangan makanannya, listnya itu banyak teman-teman, nggak tahu waktu itu berapa ya, sudah saya pernah bikin video ya, ada 14 sampai 16 jenis makanan ya teman-teman, jenis makanan itu yang saya pantang ya. Saya sih tidak ini ya teman-teman, tidak, jangan saya ini menjadi patokan ya, tapi apa yang saya jalani itu seperti itu, karena kondisinya bisa berbeda ya teman-teman. Mungkin teman-teman itu sudah apa namanya, memang sudah apa, membaik ya, memang benar-benar tidak ada gangguan asam lambung atau GERD-nya ya. Tapi kalau saya itu bisa keliengan, sempoyongan, badan oleng itu karena saya juga mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Dan pantangan makanan yang saya apa namanya, yang saya pantang ya waktu itu ya, itu secara konsisten kalau nggak salah itu saya itu sampai berapa bulan ya, sampai berapa bulan yang ketat sekali itu ya, yang ketat sekali itu ya hampir 10 bulan itu ada ya teman-teman, yang pantangan yang ketat gitu ya. Tapi selebihnya ketika saya sudah apa namanya, mulai merasakan membaik lah, itu sudah sedikit-sedikit itu saya berani mencoba makanan ya. Tapi bukan pas pada baru membaik itu, enggak, membaik karena di tengah-tengah saya juga pernah merasakan wah baru membaik, terus saya mencoba ternyata wah kumat lagi ya gitu ya teman-teman ya. Nah ini pantangan makanannya ya, pertama adalah pedas ya, terus kecut ya, pokoknya makanan yang rasanya ada kecutnya, baik itu buah ya, baik itu makanan-makanan olahan yang ada kecutnya ya, saya hindari ya teman-teman ya. Terus pedas ya, baik di cabai, lada gitu, saya hindari ya teman-teman. Intinya yang pedas, apalagi lada ya teman-teman ya, itu benar-benar saya hindari gitu ya. Jadi kalau mau makan makanan yang sekiranya masaknya pakai ada ladanya, itu saya hindari ya. Terus kopi ya, kopi saya hindari, entah itu cocok nggak cocok saya hindari dulu, karena saya belum tahu ini yang cocok mana, yang ini apa namanya, yang nggak cocok mana ya. Nah terus apa namanya, MSG ya atau micin ya, masakan-masakan yang mengandung micin banyak saya hindari ya teman-teman ya, saya hindari. Terus coklat ya, keju ya, terus pokoknya makanan yang berlemak ya, tape singkong, tape ketan ya, buah yang asam gitu ya, terus roti ya, roti yang mengandung pengembang ya, ragi gitu ya, saya hindari ya. Bahkan roti tawar pun saya itu nggak cocok teman-teman ya, karena sebelum saya dikasih tahu gitu ya, saya sering makan roti karena saya pikir itu buat ganjel perut gitu ya, sebelum apa namanya makan gitu ya. Tapi memang sensasinya ada, tapi saya belum tahu kalau itu pemisunya ya teman-teman ya, itu di saya ya teman-teman. Ini bisa saja berbeda dengan teman-teman yang lain gitu ya. Ini cerita saya ya, makanan yang saya pantang ya.
Terus jenis minuman-minuman ya, minuman bersoda gitu, apalagi yang beralkohol gitu ya, minuman-minuman kemasan gitu ya, yang berwarna-warna gitu ya teman-teman. Saya hindari, pokoknya yang kayak gitu-gitu saya hindari ya teman-teman. Jajanan-jajanan yang gurih, yang berminyak, yang gorengan, itu saya hindari ya. Sampai benar-benar saya itu gini, saya pernah gini, apa namanya, intinya udahlah, saya masalah makanan enak saya udah nggak peduli, yang penting saya itu pingin saya itu cepat sehat gitu waktu itu ya teman-teman ya. Jadi saya sudah nggak ini lagi teman-teman, karena apa? Karena saking banyaknya sensasi yang muncul, apalagi keliengannya ya teman-teman ya, itu saya coba berusaha pantang seperti itu ya. Nah, di sini mungkin akan ada perbedaan dengan apa namanya, teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyampaikan bahwa nggak apa-apa, makan aja, jangan sampai berlebihan. Ya, saya pun mencoba seperti itu ketika saya kondisinya itu sudah membaik ya teman-teman, sudah bisa membaik. Jadi ketika saya mencoba mulai makan itu, ketika saya kalau muncul sensasi saya sudah bisa ngontrol lagi kecemasannya, kepanikannya itu bisa ngontrol, itu saya baru mencoba yang namanya makanan-makanan yang saya pantang ya. Tapi pada saat saya itu memang kecemasannya masih tinggi, terus saya juga belum tahu nih. Nah, saya mau coba-coba. Jadi kalau keluar sensasi itu malah kalang kabut, jadinya kalang kabut gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu yang saya jalani itu seperti itu ya. Pokoknya untuk makanan-makanannya ini ya, yang paling penting adalah kecut ya, kecut, pedas ya, terus apa namanya, santan gitu ya, yang berminyak, coklat, keju, terus jajanan-jajanan yang gurih-gurih itu ya teman-teman ya, terus roti pun yang mengandung ragi pengembang ya, terus jenis olahan kue-kue basah yang mengandung tepung-tepung ya teman-teman, apalagi tepung ketan ya, terus mengandung santan, itu saya hindari dulu. Walaupun ya mungkin saja pada saat itu saya itu beberapa makanan itu mungkin ada yang cocok ya, tapi kenapa saya hindari dulu? Karena memang saya itu belum tahu dan saya itu masih banyak sensasi, jadi saya lebih amannya waktu itu saya berpikirnya ya sudah, dokter bilang seperti itu ya saya jalani. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Memang ini akan berat ya teman-teman. Saya menjalaninya itu juga ya itu saya bilang yang ketat sekali itu hampir 10 bulan ya teman-teman ya, hampir 10 bulan itu masalah makanan ya gitu ya. Nah, setelah 10 bulan itu saya sudah bisa mengontrol apa namanya, kepanikan saya, kecemasan saya, kekhawatiran saya. Nah, saya sudah mulai mencoba ya yang namanya pantangan, dan dari situlah saya tahu makanan A ini belum cocok buat saya, makanan B ini ternyata cocok gitu ya. Tapi yang ekstrim-ekstrim juga itu belum ya teman-teman, yang termasuk kopi ya, terus lada gitu ya. Lada itu apa namanya, merica gitu, yang ada mericanya, terus yang bersantan, terus yang berminyak pekat gitu ya, dengan apa namanya, olahan perasa apa atau penguat makanannya itu juga belum ya. Cuma jenis-jenis makanan yang tertentu gitu ya teman-teman ya, itu sudah saya coba satu persatu. Nah, ketika timbul sensasi, oh iya ini menimbulkan sensasi karena kecemasannya sudah bisa mengontrol. Jadi ketika timbul sensasi, oh iya ini karena efek ini gitu. Jadi apa namanya, bangkitnya lagi itu cepat ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin terlalu panjang penjelasannya ya teman-teman ya. Jangan bosan ya. Takutnya saya bosan ya teman-teman ya dengerin cerita saya gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini untuk akunnya Fitria Citra ya. Itulah yang sudah saya sampaikan ya. Apa namanya, makanan yang saya jalani ya, pantangannya ya teman-teman ya. Ketika saya itu mengalami keliengan itu ya, keliengan beserta sensasi-sensasi yang lain ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, nggak usah cemas, dan nggak usah panik. Kembali lagi saya sampaikan seperti itu. Kenapa teman-teman? Jadi ketika teman-teman itu muncul sensasi, teman-teman sudah bisa kembalikan mengendalikan paniknya, cemasnya, itu akan bagus ya, itu akan positif ya teman-teman ya. Oke ya, untuk akunnya Fitria Citra ya, semoga lekas sembuh ya, amin ya robbal alamin. Lanjut lagi, akunnya siapa ini? Atso Mustan. Ada nggak yang membahas tentang panas di dalam rumah membuat asam lambung naik? Soalnya saya merasakan hawa panas di rumah saat siang hari ditambah sensasi lainnya. Oke. Untuk panas di dalam rumah terus membuat asam lambung naik ya teman-teman ya. Jadi panas di dalam rumah ini berhubungan dengan cuaca mungkin ya teman-teman ya. Jadi saya ya teman-teman ya, terlalu panas juga merasakan hal seperti itu. Sensasinya itu muncul ya. Terus dingin juga apalagi gitu ya teman-teman ya. Jadi terlalu panas juga apa namanya, menimbulkan banyak sensasi ya, kumat lagi sensasinya.
Terus terlalu dingin juga sama. Jadi saya juga nggak begitu cocok di tempat yang ber-AC, itu nggak begitu cocok ya teman-teman ya. Terus di tempat yang panas sekali juga nggak begitu cocok. Tapi kalau suruh milih ya teman-teman ya, lebih di tempat yang panas bisa keringetan atau di tempat dingin yang sejuk karena AC gitu ya teman-teman ya, itu saya pilih yang di tempat agak panas tapi keringetan. Itu saya ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau dingin saya itu sudah, itu nggak usah ditanya lagi, apalagi kalau dingin banget itu udah asam lambung pasti naik gitu ya teman-teman ya. Itu ya, jadi ini berhubungan dengan cuaca. Mungkin saja ya, panas juga bisa menyebabkan asam lambung naik. Karena saya pun ketika cuacanya itu panas sekali, itu ya bisa gitu ya teman-teman ya. Tapi tidak sehebat ketika saya itu di tempat yang dingin ya, di tempat dingin sekali. Itu lebih gitu ya, maksudnya lebih kerasa gitu, naiknya asam lambung itu lebih kerasa ya teman-teman ya. Oke ya, semoga cepat sembuh ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Warnomo. Bagaimana cara mengatasi kaki tidak bertenaga ya Mas? Oke, kaki tidak bertenaga itu berhubungan dengan kecemasan ya, terus panik kita ya teman-teman ya, biasanya itu nggak bertenaga. Karena apa? Kita mau melangkah aja kita kepikirannya macam-macam, jadi bawaannya itu selalu lemes gitu ya teman-teman ya. Caranya seperti apa teman-teman ya? Ya ini tetap masih berhubungan dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Karena kepanikan, kecemasan itu juga karena GERD kita itu juga belum sepenuhnya normal ya, jadi asam lambungnya juga kadang naik turun gitu ya teman-teman ya. Belum normal lah, intinya belum normal ya, gas di lambung juga masih banyak dan itu bisa menimbulkan sensasi, terus setelah itu menimbulkan kita cemas dan khawatir ya, dan itu ada hubungannya enggak kaki lemas gitu ya. Kalau kita cemas dan khawatir ya, itu kita mau melangkahkan kaki aja itu seperti tidak ada tenaganya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya mengalaminya ya teman-teman. Padahal saya itu makan juga rutin. Kenapa kok seperti nggak ada tenaganya ya? Itu bisa dipengaruhi oleh faktor kecemasan kita ya teman-teman ya. Walaupun ada faktor-faktor lain, contohnya karena kita sering dengan duduk, rebahan gitu ya, membuat otot-otot kita itu tidak terbiasa untuk jalan kaki ya teman-teman. Itu juga bisa mempengaruhi. Jadi serasa lemes gitu ya teman-teman ya. Itu seperti itu. Jadi caranya ya tetap teman-teman itu harus berlatih ya, kurangi kecemasannya, kurangi kekhawatirannya, kurangi kepanikannya ya teman-teman ya. Terus berlatih berjalan santai saja di dalam rumah boleh ya teman-teman ya, kalau belum berani di luar ya. Terus kalau sudah berani di luar, sempatkanlah jalan-jalan ya. Kalau kalau siang kan panas ya, di pagi hari ya teman-teman ya. Di pagi hari teman-teman itu berjalan santai gitu ya, keliling komplek gitu ya. Kalau belum bisa keliling ya di halaman rumah saja, nggak apa-apa, dilatih seperti itu ya. Nanti lama-lama akan terbiasa dan akan semakin kuat. Amin ya robbal alamin. Semoga lekas sembuh ya. Lanjut lagi ya, dari akunnya Iwak Bandeng. Oke, saya masih kelayangan. Apakah makan yang mengandung minyak harus total dihindari ya? Saya sudah tahap pemulihan, soalnya 2 hari ini makan gorengan. Oke, ya. Kalau teman-teman sudah merasakan makan gorengan, terus teman-teman itu merasakan sensasi itu timbul lagi, artinya ya teman-teman itu coba hindari dulu ya teman-teman. Kita melatihnya memang ini mungkin mencoba melatih ya teman-teman, melatih karena sudah membaik itu ya nggak masalah, nggak ada salahnya ya teman-teman. Memang masa iya sih saya itu nggak bisa makan gorengan, sebenarnya bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah membaik ya, terus teman-teman mau mencoba makanan ya, kalau saya sendiri ya teman-teman ya, dulu juga seperti itu ya, tapi setelah merasakan sensasi lagi, wah ini berarti belum bisa, dan saya lakukan lagi ketika saya itu benar-benar merasa sudah membaik ya teman-teman. Saya itu mencoba, wah gorengan saya makan ya, tadinya yang tempe goreng saja, terus jadi tempe goreng yang ada tepungnya gitu ya teman-teman ya, terus ayam goreng dan lain-lain, itu saya posisinya sudah membaik ya teman-teman ya. Tentunya dengan kecemasan dan kekhawatiran yang sudah sudah sedikit-sedikit kita sudah tahu lah bagaimana caranya ketika saya itu panik, ketika saya itu cemas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya nggak apa-apa teman-teman mau mencoba makan digoreng-goreng ya, tapi teman-teman harus pastikan dulu ketika teman-teman itu mencoba makanan itu dan masih berpikir nanti akan ada sensasi yang timbul, teman-teman itu harus sudah bisa
caranya ya, nanti gimana nih kalau keluar sensasi. Nah, itu seperti itu. Gimana nih saya ngontrol kecemasannya? Gimana sih saya ngontrol paniknya gitu ya, teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, teman-teman sudah apa namanya mencoba terus ternyata kok belum kuat atau belum cocok gitu ya. Itu ya nggak apa-apa ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah membaik gitu ya, sudah membaik, sudah benar-benar membaik gitu ya, itu juga apa namanya sensasinya juga sedikit lah paling ya. Begitu mencoba itu makan itu sensasinya itu sedikit. Dan pertanyaannya adalah apakah harus total apa namanya tidak makan gorengan ya. Kalau saya sendiri ya, selalu saya jawab apa namanya pengalaman saya ya, teman-teman ya, pengalaman saya ya. Kalau saya sendiri ya, teman-teman ya, pada masa pemulihan jujur saja, saya memang sebisa mungkin saya sekonsisten mungkin saya memang menghindari yang namanya gorengan ya, teman-teman ya. Pokoknya masakan-masakan yang digoreng. Ada sesekali ya, seminggu sekali saya makan tempe goreng. Itu saya goreng dengan minyak jagung ya, teman-teman ya. Terus sudah gitu nanti saya peres gini. Kalau misalkan tempe goreng ya, tempe goreng yang biasa nggak pakai tepung, saya peres gini ya. Ayam pun gitu digoreng itu saya peres gini. Saya pakainya minyak jagung ya, teman-teman. Memang agak lumayan mahal, tapi waktu itu memang apa namanya saya pakai minyak jagung kan. Minyak jagung itu juga ini ya apa namanya minim apa ya, teman-teman ya. Intinya waktu itu saya coba konsultasi sama dokter gitu ya, coba pakai minyak zaitun gitu ya, minyak zaitun atau minyak jagung lah gitu ya. Nah, tapi ya tidak disarankan untuk terus menerus gitu ya, teman-teman ya. Jadi pada saat pemulihan itu ya memang lebih baik itu apa namanya mengurangi minyak ya. Tapi tetap saya waktu itu juga kayak numis gitu, tapi saya masih pakai minyaknya itu kalau nggak minyak zaitun, minyak jagung ya, teman-teman ya. Itu pun seminggu sekali ya, teman-teman, nggak setiap hari. Yang sering saya konsumsi waktu itu adalah makanannya itu adalah makanan yang direbus, dikukus gitu ya. Sayur bening itu hampir setiap hari ya, teman-teman ya. Kalau tahu tempe biasa saya rebus juga ya, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman itu ya memang ini bukan menjadi atau bukan suatu patokan ya buat teman-teman ya. Ini saya cerita pengalaman saya ya, teman-teman ya. Jadi kalau pada saat apa namanya tahap pemulihan itu yang saya lakukan itu seperti itu untuk masalah makanan ya, teman-teman ya. Berhubungan atau tidak dengan sensasi yang timbul, kalau menurut saya ya berhubungan ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena sudah saya coba ketika saya udah minim sensasi, saya coba makan yang seperti ini, itu kondisinya sudah membaik. Ternyata ya ada yang memang saya makan itu menimbulkan sensasi, terus ada yang menimbulkan sensasi tapi sedikit. Nah, berarti saya tahu kadarnya. Oh iya, berarti memang saya itu belum sepenuhnya apa namanya normal, sepenuhnya maksudnya membaik gitu ya, teman-teman. Jadi saya oh ya udah saya apa namanya saya makan yang seperti dulu lagi gitu. Tetap saya coba pantang dulu gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini tuh biasanya banyak sekali yang tidak tahan ya dengan namanya mantang makanan, karena banyak sekali saran-saran dari yang lain gitu. Wah, kamu itu kurus banget gitu, kamu terlalu banyak mantang, kamu kurang gizi, kamu ini itu dan sebagainya bla 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 bla. Akhirnya timbullah, oh iya saya juga sudah makan gorengan juga nggak apa-apa, saya sudah makan ini juga nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tapi sensasi itu kok nggak hilang-hilang. Nah, ini perlu teman-teman itu apa namanya amati gitu, apakah ini berpengaruh atau tidak. Nah, itu jawabannya ada di teman-teman ya. Kalau saya pengaruh ya, teman-teman, tapi teman-teman bisa saja tidak pengaruh karena makanan ya, bisa saja. Tapi kalau saya itu berpengaruh sekali masalah makanan ya. Oke, teman-teman ya, pokoknya teman-teman tetap semangat ya. Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh ya. Amin ya robbal alamin.